Halo semua para kawan-kawan investor. Pada kesempatan kali ini di segmen baru lagi saya bikin segmen tentang public expose emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum lanjut, saya ingatkan lagi bahwa semua informasi yang akan saya sampaikan ini sudah ada di aplikasi kawan-kawan investor semua. Jadi jika kawan-kawan investor sudah membaca aplikasinya, silakan skip aja video ini ya. Ini vlog sederhana, jadi saya mohon dukungan subscribe-nya, dan jika dianggap bagus, informasi ini bisa dibagikan ke relasinya agar channel ini lebih berkembang dengan kualitas suara yang lebih baik. Baiklah, saya lanjut. Kali ini di segmen public expose yang pertama ini, perusahaan yang saya pilih adalah GoTo ya, perusahaan yang sedang panas-panasnya dibicarakan di bursa, yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia. Public expose ini dihadiri oleh manajemennya GoTo tentunya ya. Tapi saya nggak akan bahas itu, saya akan langsung aja ke pembahasan, sesi pemaparannya ya. Yaitu materi yang dipaparkan adalah yang pertama poin A, prioritas perseroan. Di tengah makroekonomi global yang penuh tantangan dan kondisi pasar yang tidak menentu, perseroan berhasil membukukan pendapatan bruto yang meningkat sebesar 30%. Lumayan ya peningkatan pendapatan brutonya GoTo ya, 30%. Meningkat dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2021. Fokus utama perseroan adalah mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan untuk mempercepat langkah menuju profitabilitas. Jadi sekarang tujuannya sudah bukan pertumbuhan lagi ya, profit. Perseroan akan terus memperkuat posisi terdepan perseroan di Indonesia dan memperluas engagement pelanggan dalam ekosistem GoTo dengan berinvestasi di produk, brand, dan infrastruktur. Upaya perseroan akan tetap terfokus pada lini bisnis utama dan konsumen setiap perseroan. Perseroan yakin bahwa skala serta posisi perseroan sebagai pemimpin pasar membuat perseroan tetap kuat seiring dengan peningkatan monetisasi, rasionalisasi insentif, dan peningkatan efisiensi lini bisnis utama. Perseroan percaya bahwa ekosistem GoTo yang terdiri dari produk dan solusi yang saling mendukung satu sama lain adalah kekuatan perseroan. Sinergi ini telah membuat perseroan mampu untuk memberikan layanan pada konsumen secara unik dan efisien. Perseroan akan terus meningkatkan sinergi ini untuk mendorong pertumbuhan sambil terus mengurangi beban operasional dan memastikan bahwa kegiatan operasional dikelola seefisien mungkin dengan tujuan mempercepat profitabilitas. Nah, upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang solid di ketiga lini bisnis utama perseroan. Kemudian yang poin B, kinerja operasional dan keuangannya ya. Pertumbuhan indikator kinerja lainnya. Nah, di kuartal ketiga tahun 2022, perseroan membukukan nilai transaksi bruto atau GTV sebesar 161 triliun dan pendapatan brutonya sebesar 5,9 triliun. Kedua indikator kinerja ini tumbuh lebih dari 30% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya ya. Nah, capaian GTV sebesar 161 triliun tersebut melampaui pedoman perseroan yang berkisar antara 151 sampai 156 triliun, artinya melebihi dari target perusahaan ya. Sedangkan pendapatan bruto perseroan mencapai 5,9 triliun, berada di paruh atas pedoman yang berkisar antara 5,7 sampai 6 triliun ya. Ini juga capai target juga ya. Perseroan dapat mencatatkan pertumbuhan yang baik ini meskipun perseroan melakukan rasionalisasi insentif dan di tengah meningkatnya tekanan makroekonomi global terhadap daya beli masyarakat. Nah, ini adalah strategi yang solid dan pelanggan dapat melihat secara jelas manfaat yang ditawarkan oleh inovasi produk dan layanan perseroan.
Poin berikutnya yaitu pertumbuhan solid sebagai indikator kinerja ya. Pertumbuhan yang baik ini tidak hanya perseroan catatkan pada top line saja, namun juga di berbagai indikator penting lain. Contohnya, perseroan melaporkan bahwa jumlah pengguna aktif di dalam ekosistem GoTo sepanjang 12 bulan terakhir sampai September 2022 mencapai 67 juta pengguna atau tumbuh 20% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Banyak ya penggunanya ya. Apabila jumlah tersebut dibandingkan dengan nilai GTV yang sudah disebutkan sebelumnya, akan terlihat bahwa rata-rata nilai belanja per pengguna unik selama 12 bulan terakhir tersebut adalah sekitar 9 juta. Jumlah ini 18% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ya. Sepanjang kuartal ketiga tahun ini, perseroan juga mencatatkan frekuensi belanja dan penggunaan layanan yang lebih tinggi dalam ekosistem GoTo. Secara ini ya, kuartal ketiga ya. Ekosistem digital GoTo mencatatkan 693 juta pesanan sepanjang kuartal ketiga 2022 atau 28% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ya. Lumayan ya. Efisiensi dan pertumbuhan margin poin berikutnya. Nah, selain fokus pada pertumbuhan berkualitas, perseroan juga memprioritaskan program-program efisiensi untuk mengurangi beban usaha, menumbuhkan margin, serta mempercepat langkah menuju profitabilitas. Berbagai upaya efisiensi tersebut telah berdampak positif terhadap dua indikator kinerja yang penting. Nah, yang pertama adalah margin kontribusi. Salah satu indikator profitabilitas utama perseroan yaitu pendapatan bersih dikurangi dengan beban variabel. Margin kontribusi perseroan pada kuartal ketiga 2022 berada pada negatif 1,2 triliun. Jumlah ini menunjukkan perbaikan, walaupun negatif tapi menunjukkan perbaikan sebesar 43% dibanding tahun sebelumnya atau 41% dibandingkan kuartal sebelumnya. Maksudnya margin kontribusinya sudah membaik ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Begitu pula dengan indikator kedua yaitu EBITDA yang disesuaikan dengan upaya pengelolaan beban operasional yang baik pada kuartal ini dan peningkatan pada margin kontribusi perseroan membukukan perbaikan sebesar 11% dibanding tahun sebelumnya atau 10% dibanding kuartal sebelumnya ya. EBITDA-nya juga mengalami peningkatan nih ya kawan-kawan investor. Saya lanjut kinerja per segmen bisnis. Nah, pertumbuhan bisnis yang perseroan catatkan pada level grup merupakan hasil dari pertumbuhan yang baik di masing-masing segmen bisnisnya. Kita lihat GTV on demand service tumbuh mencapai 15,7 triliun, meningkat 24% year on year. Jadi GoTo ini sudah bukan miliaran ratusan miliar lagi ya. Jadi angkanya sudah triliunan transaksinya. Pendapatan bruto pada kuartal ketiga tumbuh 31% ya, pendapatannya tumbuh 31% year on year, lebih cepat dari pertumbuhan GTV-nya. Peningkatan pendapatan bruto ini didasari oleh upaya optimalisasi insentif serta monetisasi yang lebih baik dengan peningkatan take rate melalui renegosiasi komisi dengan para merchant serta platform fee. Tampaknya GoTo ada renegosiasi komisi dengan para merchant dan platform fee-nya ya. Saya lanjut. Inovasi produk dan layanan ya. Perseroan terus berupaya meningkatkan jumlah pelanggan setia melalui inovasi produk bersinergi di berbagai platform dalam ekosistem GoTo. GoPay Coins, program loyalty tunggal GoTo adalah contoh yang bagus untuk sinergi ini. Ketika pelanggan perseroan bertransaksi di ekosistem GoTo, apakah itu bepergian dengan Gojek, memesan makanan di GoFood, belanja online di Tokopedia, atau membayar tagihan dengan GoPay, pelanggan mendapat GoPay Coin yang dapat digunakan untuk pembelian dimanapun di dalam ekosistem GoTo. Nah, program ini mendorong pelanggan untuk kembali dan bertransaksi lebih sering ya. Di akhir kuartal ketiga 2022, sekitar 21% pengguna aktif telah menerima GoPay Coin. Luar biasa ya.
Hasil awal menunjukkan bahwa penggunaan GoPay telah mendorong pelanggan untuk menggunakan lebih dari satu produk GoTo dan menunjukkan bahwa GoPay efektif dalam mendorong transaksi multi-platform. Ya, bagus ya GoPay ya. Kemudian berikutnya, GoTo juga memperkenalkan program berlangganan GoTo Plus di Tokopedia. Dalam waktu singkat, program ini telah mencatatkan sekitar 50.000 pelanggan. Wah, besar ya. Data awal menunjukkan bahwa pelanggan GoTo Plus bertransaksi dan berbelanja lebih dari 5 kali lebih tinggi dari pelanggan reguler. Nanti kita cari tahu ya apa itu GoTo Plus ya. Nah, inovasi produk lainnya yang diluncurkan baru-baru ini untuk merespon perubahan kebutuhan konsumen adalah layanan GoRide Hemat yang memberikan pilihan transportasi lebih ekonomis bagi pelanggan di kota-kota tertentu di Indonesia, serta GoFood Hemat yang menawarkan biaya pengiriman lebih murah atau bahkan gratis untuk pengantaran makanan dengan radius tertentu bagi konsumen yang siap menunggu sedikit lebih lama. Kemudian pada bulan Juni, Perseroan meluncurkan layanan GoTransit bekerja sama dengan Kereta Komuter Indonesia atau KCI untuk memudahkan pembelian tiket KCI melalui aplikasi Gojek. Wah, kemana-mana nih bisnisnya sekarang nih. Dan sejak diluncurkan, GoTransit telah menjadi pilihan utama untuk penjualan secara online di Indonesia dengan mencatatkan 74% dari keseluruhan penjualan tiket digital KCI per akhir September 2022. Jadi malah penjualan tiketnya lebih banyak menggunakan ini ya, GoTransit ya. Nah, saya lanjut ke faktor risiko. Faktor risiko yang bisa mempengaruhi kinerja operasional dan finansial yang sebelumnya dipaparkan dan bisa berdampak terhadap harga saham, diantaranya adalah kondisi makroekonomi, pasar modal, dan kompetisi ya. Nah, jadi selain COVID, GoTo tengah menghadapi ketidakpastian geopolitik, makroekonomi, dan pasar modal yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan ya. Nah, ternyata belum dapat dipastikan kapan kondisi ini akan berlalu. Dan sebagaimana perseroan pada umumnya, GoTo juga tidak kebal terhadap kondisi ini. Meski demikian, perseroan akan terus bergerak maju dan terus berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan dan mempercepat langkah menuju profitabilitas ya. Kita lanjut ke informasi terkini perseroan di poin C ya. Kemudian komitmen berkelanjutannya. GoTo terus berkomitmen untuk menjalankan praktek lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG selaras dengan standar global dan industri. Hasil dari inisiatif ESG Perseroan selama kuartal ketiga 2022 antara lain 1. Itu meluncurkan Tokopedia Hijau ya, panduan e-commerce pertama Perseroan untuk mendukung pedagang yang hendak bertransaksi menuju kegiatan usaha yang berkelanjutan dengan cara antara lain mengurangi bahan pengepakan dan beban usaha yang berlebihan. Berikutnya adalah komitmennya Elektrum, suatu joint venture ekosistem kendaraan listrik yang didirikan oleh GoTo bersama dengan TBS Energi Utama telah mencatatkan 4 juta kilometer jarak tempuh untuk perjalanan kendaraan listrik roda 2, melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 1 juta kilometer saja. Kemudian GoTo juga menerima rating AA dari MSCI untuk kinerja ESG Perseroan. Hal ini menempatkan GoTo sebagai pemimpin industri dalam aksi melawan dampak perubahan iklim dan menempatkan Perseroan pada kuartil teratas untuk keamanan data, privasi pengguna, dan pengelolaan tenaga kerja. Kemudian, program opsi saham karyawan dan konsultan. Sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus IPO Perseroan, program opsi saham karyawan dan konsultan dikelola oleh GoTo People First Fund. Ya, buat yang melihat komposisi pemegang sahamnya pasti ada tuh GoTo People First Fund-nya ya. Nah, opsi saham diberikan sebagai bonus atas kinerja atau imbalan atas masa bakti atau
jasa yang diberikan partisipan. Setiap satu opsi saham yang dikeluarkan oleh GPF, Gotoh People Funds, dapat dilaksanakan menjadi satu saham seri A perseroan ya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 terdapat 9.761 partisipan yang telah menerima opsi saham dan 3.414 partisipan yang telah mengajukan pelaksanaan opsi. Dari jumlah yang telah mengajukan tersebut, per tanggal 2 Desember 2022 terdapat 2.585 partisipan yang telah sukses melaksanakan opsi dan menerima saham perseroan dari Gotoh People First ya, Gotoh People First Fund. Oke. Kita masuk ke update aksi korporasinya ya. Rencana PMTH-METD. Nah, RUPS tahunan yang diselenggarakan pada 28 Juni kemarin, perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan saham dalam rangka penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ya. Jadi perseroan dapat melakukan PMTH-METD sebesar maksimum 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Tampaknya perseroan dalam waktu dekat ini akan nambah modal lagi ya. Nah, sesuai dengan ketentuan tersebut dan dengan persetujuan pemegang saham yang telah diperoleh perseroan, jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan adalah maksimum sebesar 118.396.392.950 saham seri A atau merupakan 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Wah, mereka akan menambah modal lagi nih si Gotoh ya. Saya lanjut ke sesi tanya jawabnya ya. Sesi tanya jawabnya. Dari Desi Israhyanti dari analis ekuitas. Ada pertanyaannya begini ya. Mengapa harga saham Gotoh turun terus? Bagaimana Gotoh mengembalikan kepercayaan pasar dengan situasi seperti ini? Nah, ini jawaban dari Gotoh ya. Terkait dengan harga saham Gotoh yang turun terus. Ini jawabannya. Fluktuasi harga saham sama seperti saham perusahaan publik lainnya, merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi makroekonomi, pasar modal, kompetisi, dan kinerja perusahaan. Dengan berakhirnya periode lock-up, ada kenaikan dalam jumlah saham yang beredar di pasar, yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli saham. Nah, hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain 1. Investor awal yang masuk di harga saham yang lebih rendah yang merealisasikan keuntungan. 2. Berakhirnya masa investasi atau fund life untuk investor finansial. 3. Kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya ya. Banyak dari variabel ini merupakan hal-hal di luar kontrol dan pengetahuan perusahaan. Nah, tapi perseroan akan terus fokus untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan melalui produk dan layanan berkualitas ya. Selain itu, kata Gotoh, kami juga terus melakukan penjajakan dengan potensial investor baru, terutama menuju peluang masuknya Gotoh ke dalam indeks global di paruh pertama tahun 2023. Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Anissa, Bisnis Indonesia dari Media ya. Pertanyaannya begini, kami membaca bahwa ada saham Gotoh yang dijual di harga Rp2. Apakah ini benar? Kemudian merupakan pelaksanaan dari program ESOP dan kenapa murah sekali? Dijawab oleh Gotoh ya, harga Rp2 yang disebut merupakan strike price atau harga pelaksanaan yang harus dibayarkan oleh peserta program ESOP untuk membeli saham yang menjadi haknya berdasarkan opsi saham mereka dapatkan. Kami ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada peserta program ESOP atau program opsi saham karyawan yang menjual saham yang dimilikinya ke pasar dengan harga Rp2. Jadi nggak ada tuh harga penjualan Rp2 ya dari
dari pemegang saham. Nah, program ESOP ini merupakan program yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan hal ini berkaitan dengan kinerja individu dan perseroan. Program ini juga sudah kami sampaikan dalam prospektus IPO perseroan ya. Nah, setelah periode lockup selesai, peserta program dapat melaksanakan hak atas opsi saham mereka dengan cara membeli dan membayarkan opsi saham yang dimilikinya. Dalam hal ini, sebagian besar sejumlah Rp2, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya. Oh, jadi transaksi Rp2 itu ternyata transaksi ini ya, bukan transaksi jual beli biasa. Jadi transaksi ke karyawan dan shareholder-nya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Tirta, analis MNC Sekuritas. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen investor-investor kakap GoTo setelah lockup ini? GoTo menjawab, GoTo memiliki basis pemegang saham yang komprehensif, baik lokal dan internasional, termasuk investor strategis dan finansial. Sebagaimana yang telah dikemukakan merupakan hal yang lazim bagi para pemegang saham untuk mencari likuiditas setelah periode lockup berakhir, apalagi jika mereka merupakan investor awal suatu perusahaan ya. Itu, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, perusahaan terus mencetak kinerja yang semakin baik. Tugas kami sebagai tim manajemen adalah memastikan fokus kami untuk terus mengejar pertumbuhan yang berkualitas dan bekerja keras dalam memastikan operasional yang efisien untuk mempercepat langkah kami menuju profitabilitas ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wahyu, CNBC Indonesia, dari media juga nih ya. Pertanyaannya adalah, adakah langkah strategis untuk mempercepat profitabilitas buat memperbaiki sentimen? Nah, ini menarik nih. Dijawab sama GoTo, seperti yang disampaikan dalam presentasi earnings kuartal ketiga sebelumnya, margin kontribusi dan EBITDA yang disesuaikan menunjukkan peningkatan secara solid secara kuartalan, maupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kami tetap fokus dan menunjukkan progres yang berarti dalam mempercepat langkah menuju profitabilitas. Sebagai contoh, on-demand service membukukan margin kontribusi positif pada September 22. Wah, udah ada yang positif ya. Di mana hal ini lebih cepat 2 kuartal dari pedoman kinerja perseroan. Oke. Saya lanjut ke pertanyaannya Yusa Wrediansyah, investor retail ya, kayak saya nih, investor retail. Kenapa beban gaji karyawan GoTo besar sekali? Di laporan keuangan terakhir jumlah karyawan mencapai 10.541 orang dan beban gaji sebesar 11,2 triliun. Wah. Lagi 2 triliun selisihnya ya. Jawaban, izinkan saya memberi klarifikasi. Sebagian besar atau lebih dari setengah dari kompensasi yang kami berikan selama 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah dalam bentuk alokasi berbasis saham ya. Sebagaimana diketahui, kami melakukan IPO di tahun 2022 dan sebagai bagian dari proses IPO tersebut, kami memberikan alokasi opsi saham bagi para karyawan. Nah, itu ya. Saya lanjut ya. Sedangkan bentuk lain dari kompensasi berbasis saham ini biasanya didistribusikan selama periode 4 tahun dan tidak diberikan secara langsung atau one go pada hari ini. Kemudian saya lanjut. Selain itu ya, beberapa waktu yang lalu dengan berat hati kami melakukan perampingan jumlah karyawan yang berdampak pada 1.300 orang atau 12% dari total jumlah karyawan grup GoTo. Keputusan ini merupakan langkah yang sulit, namun perlu dilakukan untuk mendorong kinerja bisnis yang semakin sehat. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Toh Zenzu dari Maven Investment Partner. Pertanyaannya adalah, menurut perhitungan Anda, berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk terus menjalankan bisnis hingga beberapa tahun ke depan? Apakah GoTo akan membutuhkan melakukan fundraising lagi
Atau apakah cadangan kas masih cukup untuk operasional sampai perusahaan untung? Nah, menarik ya. Jawab sama Goto. Kami telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki margin dan memperkuat langkah kami untuk mandiri secara finansial. Kami percaya bahwa kondisi keuangan perseroan akan dapat secara sehat memenuhi kebutuhan kami hingga mencapai profitabilitas. Nah, lanjut. Kemudian Goto juga akan mempertimbangkan opsi untuk melakukan divestasi aset non-core dan portofolio investasi kami dan tidak akan melakukan investasi baru yang tidak memberikan kontribusi kepada percepatan profitabilitas ya. Fokusnya sudah profit nih sekarang ya. Ya lanjut. Nah, ke sesi penutupan ya. Sesi penutupannya dilakukan oleh MC dengan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan dari public expose-nya ya. Capaian kinerja yang dibukukan selama kuartal ketiga 2022 oleh perseroan semakin menegaskan komitmen perseroan mengakselerasi langkah mencapai profitabilitas ya. Ada dua prioritas utama, yaitu pertumbuhan yang berkualitas tinggi melalui inovasi produk yang semakin memperdalam sinergi ekosistem khususnya bagi konsumen setia. Dan kedua, pengelolaan beban operasional perseroan secara disiplin di semua lini usaha. Oke. Lanjut. Perseroan juga telah menjabarkan strategi perseroan mendorong pertumbuhan berkualitas tinggi melalui berbagai inovasi produk dan layanan baru yang semakin memperdalam sinergi di dalam ekosistem Goto, termasuk di antaranya GoPay Coins, Goto Plus, dan GoPay Leader Cicil. Ada lagi GoFood Hemat dan GoTransit ya. Nah, oke. Kemudian di public expose yang terakhirnya setelah kesimpulan ada dokumen dokumentasi dan ada absen ya. Absen para peserta yang datang. Oke. Saya rasa demikian aja video dari saya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan beritahu relasi Anda. Disclaimer dulu, saya disclaimer bahwa video ini bukan ajakan untuk membeli ya. Silakan lakukan analisa masing-masing. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua sehat dan salam cuan.